Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Nadine Elsa Fitri dari Universitas Nusa Putra. Dan di sini saya akan kembali menjelaskan tentang materi pada mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang penganggaran untuk manajemen strategi dan pengendalian keuangan. Langsung saja ke materi tentang penganggaran untuk manajemen strategis dan pengendalian keuangan. Pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik pada suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dalam waktu yang sekejap. Banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau perusahaan. Contohnya perusahaan Lego. Perusahaan Lego ini perusahaan mainan anak tersebut pernah mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2000 karena gagal bersaing dan inovasi yang lemah. Perusahaan Lego ini bangkit kembali pada tahun 2004, melakukan inovasi dengan perusahaan entertainment dengan meluncurkan produk video games dan video Lego. Selanjutnya ada budgeting atau penganggaran. Anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan yaitu ada 9. Yang pertama yaitu ada anggaran penjualan atau pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual, dalam jumlah berapa, dalam kuantitasnya, berapa harganya, dan kepada siapa akan dijual. Yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini merupakan perusahaan manufaktur. Anggaran produksi ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah ketersediaan yang dimiliki. Selanjutnya ada penganggaran operasional. Penganggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Nah, adapun biaya yang diperlukan untuk produksi ini misalnya barang dan jasa. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya ada anggaran biaya penjualan, umum, dan administrasi. Nah, meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, biaya terkait sistem informasi manajemen, biaya terkait eksekutif atau direksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada anggaran modal. Anggaran modal ini merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru, atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lini produksi, dan sebagainya. Selanjutnya ada anggaran penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, umumnya timbul dan bagian dari rencana strategik yang jumlah biaya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk atau layanan baru dan kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada anggaran proyek lain. Anggaran proyek lain ini merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk pengembangan produk atau layanan baru, perbaikan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye promosi atau iklan, atau kegiatan serupa yang membutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin atau aktivitas operasional normal bisnisnya. Selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Nah, yang terakhir ada laporan keuangan yang diproyeksi bertujuan untuk menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Selanjutnya, definisi dari anggaran yaitu menurut Kaplan pada 2019, yaitu rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diproses dan digunakan selama periode waktu tertentu.
Nah, anggaran harus menjadi manifestasi dari rencana kuantitatif dan rencana strategi pada tahun yang akan datang. Nah, berdasarkan jenis anggaran dan definisi dari anggaran tersebut, maka keuntungan dari perencanaan anggaran dan perencanaan yang efektif ini menurut para ahli yaitu pertama, menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melaksanakan pekerjaannya, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi. Membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai. Membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala atau penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat dicari solusinya dengan cepat. Membantu mengkoordinasikan kegiatan organisasi dengan mengintegrasikan rencana dan tujuan dari seluruh fungsi dan unit kerja di perusahaan dan memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Manfaat dari perencanaan keuangan yaitu mengambil keputusan dan evaluasi, membandingkan anggaran dan realisasi, menganalisa proses efisiensi, mengurangi atau menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu. Di sini ada definisi penganggaran dan definisi strategi. Penganggaran yaitu proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke unit kerja maupun fungsi-fungsi bagi berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Nah, selanjutnya ada strategi. Strategi yaitu proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Nah, keputusan strategi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Yang ketiga, ada keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Nah, selanjutnya di sini ada gambar proses dari manajemen strategi yaitu menyusun perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan outcome dari manajemen strategi adalah mengimplementasi dari strategi dan bagaimana taktiknya. Sedangkan manajemen keuangan meliputi proses penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan perencanaan berdasarkan tujuannya. Oleh karena itu, outcome dari manajemen keuangan adalah mengalokasikan dan mengendalikan keuangan yang efektif dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.